complicated when it hurts. Oke, halo semua, sama kita untuk seri ke-14 di Misano. Dan kali ini kita langsung aja masuk ke negosiasi karena kita bakal berlabuh sama tim paling terakhir kita untuk season karir untuk MotoGP 20. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke tekan kontak sama si Aprilia Grace ini karena dari kemarin tuh banyak banget dari kalian yang request untuk kita gabung sama Aprilia. Makanya hari ini untuk musim terakhir kita langsung aja gabung sama Aprilia karena emang ini timnya gue belum pernah gue pakai di MotoGP 20. Tapi selain tim official, kita juga gabung, kita bakal negosiasi sama tim Aprilia untuk versi satelitnya. Kira-kira manakah yang bakal memberikan kita tawaran gaji paling banyak, apakah officialnya atau malah justru dari tim yang satelit atau manajerial karir. Kita tunggu aja nanti. Greetings from the Marco Simoncelli World Circuit in Misano, where the MotoGP race is about to begin. The weather forecasts are very reassuring. We will have sunny weather for the entire duration of the race. Udah akhirnya sampailah kita untuk sesi race MotoGP Misano, dan sini sayangnya kita hanya bisa untuk start dari urutan ke-12 paling belakang di sesi Q2. Tapi tenang aja karena kita bakalan start di row keempat bersama Marc Marquez sama si Valentino Rossi. Jadi kita nggak terlalu malu lah ya, karena ada juara dunia berkali-kali yang start di sebelah kita. Seperti Valentino Rossi sama si Marc Marquez yang ada di urutan ke-11. Nah, kali ini bisakah Rossi tampil bagus di kandangnya atau malah justru pembalap lainnya? Kayaknya sih kalau nggak Franco Morbidelli ya si Oliveira, karena cuma Duta aja yang paling mendominasi di beberapa balapan terakhir. Atau malah justru si Asep yang bisa tampil bagus karena biasa kita cuma kalah doang di sesi kualifikasi. Dan kali ini untuk start motornya kita bakal pakai kompon soft dan soft aja karena ini menurut gue sih kayaknya kita nggak bakal terlalu makan ban ya. Jadi pakai soft dan soft aja. Yang penting kita gaya balapnya nggak boleh agresif dan bisa agar menghemat ban kita supaya nanti di lap terakhir ban kita masih memiliki daya cengkram yang bagus untuk berduel sama rival yang emang kayaknya nanti bakal bersaing sama kita. Franco Morbidelli, Joan Mir, Oliveira menjadi top 3 yang sangat mendominasi dari beberapa race paling terakhir cuy. Ini emang sih nggak tahu kenapa kok setelah kita update mod versi 1.5 itu nggak tahu kenapa AI-nya itu yang biasa di belakang malah suka di depan juga. Mungkin karena emang ngikutin regulasi atau real life dari MotoGP 2020 kemarin. Oke semua, ini dia sesi kelas MotoGP untuk Misano 2021, and on the way kita overtaking dua pembalap paling hebat, Marc sama Rossi mengejar Taka, dan tampaknya di sini duo KTM yaitu Brad Binder serta Oliveira tampil kuat juga untuk posisi 6 dan ke-5, sementara Taka masih kembali berduel dengan KTM yang terus menyusul. Kita masih bisa menyusul mengejar Brad Binder di posisi ke-6 di depan, masih mengejar. Kita langsung jalan ke stream. Tertua serem namanya si Brad Binder kembali mendapati kita. Nah, kita malah ada sedikit konten dengan Brad Binder. Untungnya kita nggak sampai crash dan beruntungnya kita nggak sampai membuat motor ini memiliki damage yang cukup berbahaya. Kita overtaking Taka dari segede. Kita kejar, kita overtaking, dan akhirnya luar biasa Asep berhasil mengalahkan Taka, mengejar Brad Binder untuk posisi kelima. Kita lampaui KTM, mendekati Joan Mir untuk posisi keempat. Mampukah Ducati mengejar Suzuki ketika masuki tikungan cepat di sini, tepatnya menjelang tikungan ke-9 ke-10. Kita overtaking Joan Mir dari si kanan. Masih belum bisa nampaknya. Kita harus lebih fokus lagi karena ini masih lap pertama. Kita nggak boleh crash dan juga nggak boleh ngabisin tingkat grip ban kita dengan sangat cepat. Balik mengejar Joan Mir menuju high speed. Kita overtaking akhirnya luar biasa di entry corner tikungan ke-11. Kita berhasil menggeser posisi ke-4 tadi dari Joan Mir. Sekarang saya fokus mengejar Oliveira, dan saya fokus mengejar Oliveira karena ini adalah target kita agar selalu bertahan di puncak klasemen yang harus kita selesaikan agar kita menjadi juara dunia nanti ketika di seri Sepang kalau bisa. Karena sekarang ini poin kita jaraknya cukup jauh juga sama si Oliveira, apalagi sama rival yang ada di paling bawah. Nah, kali ini tikungan terakhir Pol Espargaro, Franco Morbidelli serta Oliveira memiliki gap yang sangat rapat sekali di antara mereka bertiga. Itu kayaknya mereka bakal berduel untuk bertahan posisi pertama dengan kita, atau si Surasep masih berusaha keras untuk mengimbangi nih, mengerapatkan gap kita sama si Oliveira yang ada di posisi 3. Nah, nampaknya si Taka Kinagami berada di belakang, fokus mengejar Surasep untuk posisi keempat. Bisakah kita bertahan dari serangan Taka atau malah justru sebaliknya? Kita harus berjuang untuk bisa mengejar 3 besar karena ini kita harus penting banget, ini poin penting banget untuk kita menjadi juara dunia, apalagi kita masih menjadi pemimpin. Jadi meskipun kita menjadi pemimpin atau menjadi pengisi puncak klasemen, kita nggak boleh terlalu santai karena pastinya ini masih ada beberapa seri lagi termasuk seri Asia, dimana itu kita bakal berusaha mati-matian agar selalu
nggak boleh kalah. Pokoknya nanti di Asia kita nggak boleh kalah, kita harus bisa untuk minimal selalu podium ketiga. Kalau bisa ya kita harus bisa finish pertama dan bisa meraih kemenangan cukup banyak agar bisa ngebanggain orang-orang di Asia Tenggara. Oke, kita fokus ke fighting menuju high speed corner sektor ketiga. Dan sangat terlihat jelas bahwa kita itu emang paling kenceng kalau udah di top speed dan di entry corner seperti ini. Oke, KTM, Honda, Yamaha, dan Ducati nampaknya 4 pabrikan berada untuk mengisi posisi 1, 2, 3 hingga ke-4. Dan saatnya kita harus bisa mengalahkan mereka semua, karena sekarang ini kita lagi udah rapat banget, kita udah benar-benar rapat banget sama 3 di depan. Jadi kita bakal bisa untuk ngalahin Oliveira yang bakal kita kejar untuk lap ketiga di depan yang menjadi target utama kita di sini. Oke, menuju lap ketiga, Zanya fokus mengejar Oliveira, kita menuju entry corner, kita sama overtaking dan sekarang masih belum bisa menuju dengan kedua tebaknya. Kali ini kembali mencari peluang dari Oliveira dan nampaknya si Oliveira kembali rapat sekali. Dia sangat mempertahankan posisi ketiga dengan sangat-sangat penuh semangat, sedangkan kita masih berjuang terus meskipun kita terseok-seok ketika udah tikungan. Oke, entry corner tikungan keempat kita heartbreaking from Surasep. Dan sementara si Franco masih menjadi pemimpin tanpa ada celah sedikit pun untuk bisa dikalahin atau di overtaking sama dua rivalnya, yaitu Paul dan juga si Oliveira yang tepat di belakangnya. Oke, track lurus menuju tikungan ke-8. Kita heartbreaking, kita overtaking Oliveira dari sini masih belum bisa. Cukup rapat bagi Surasep untuk bisa mengalahkan KTM di sini, tapi sayangnya di asuransi kita salah ambil jalur tadi. Tenang aja, masih ada pembuktian untuk sektor 3 dan keempat di lap ketiga. Kali kita overtaking KTM dan baiknya kita melebar, kita malah lebar juga. Kita malah kecolongan agar mengikuti racing line dari rival AI di sini. Tapi tenang aja, kita masih bisa ngejar ketika udah di top seperti kita overtaking KTM. Akhirnya luar biasa banget kembali Paul Espargaro untuk posisi kedua di high speed corner. Tikungan ke-11, Ducati, Honda, serta Yamaha dan Oliveira masih di belakang berusaha untuk mengejar Surasep di posisi ketiga. Dan Oliveira merangsak ke depan dan dia nggak mau nyerah. Dia pastinya bakal berusaha dengan semaksimal mungkin agar sanggup dan bisa ngalahin Ducati supaya nanti di klasemen kita malah dikurangi poinnya lagi dan akhirnya ya si Oliveira bakal senang di atas cuy. Tapi kita nggak boleh biarin terjadi, kita nggak boleh biarin hal itu dengan mudah diambil alih oleh si Oliveira, karena kita harus menjadi juara untuk bersama Ducati di musim ke-7 tepatnya dengan Surasep. Sebelum kita masuk ke seri terakhir itu bersama Aprilia, kita harus bisa menjadi juara dunia bersama Ducati. Dan ini kayaknya hingga saat ini dari tadi ya, dari awal balapan kita belum melihat sedikit pun atau satu pun insiden terjadi. Karena biasanya di Misano di beberapa sesi yang lalu itu kita selalunya kalau udah balapan di Misano pasti bakal ada ya minimal satu orang crash lah ya. Tapi di sini kayaknya udah nggak ada, yang berarti kayaknya di Misano udah mulai clear, udah nggak terlalu ada bug seperti itu. Kita overtaking Paul Espargaro di entry corner 3 ke-8, kita blok pas langsung dan Paul Espargaro berhasil menabrak kita, tapi kita berhasil juga untuk mempertahankan posisi kedua sehingga kita bisa untuk melampaui Honda dan fokus mengejar Yamaha SRT milik Franco Morbidelli. Luar biasa, akhirnya Paul berhasil kita overtaking untuk posisi kedua. Lap keempat, bisakah Ducati bisa balapan Misano dengan kondisi ban yang masih cukup awet, bisakah kita menjadi pemenang untuk mengejar Franco Morbidelli? Yang saat ini si Franco masih tampil kuat banget dan dia tampil dengan sangat-sangat penuh semangat, karena ini bukan balapan skandal di mana si Franco Morbidelli sering banget latihan bersama VR46 Rider di sini. Makanya hari ini wajar banget jika si Morbidelli tampil kuat dan tampil impresif, karena emang dia paling sering banget sebagai anak murid Valentino Rossi, dia sering banget buat latihan di San Marino bersama anak-anak lainnya. Oke, lap kelima, 3 lap lagi, kita heartbreaking from Surasep. Cukup sliding tadi. Dan benar aja bahwa biasanya kalau kita lagi balapan tuh ya dengan sangat ngepush sekali di sini. Nah, kalau misalkan kita lagi mulai breaking, kita bisa pakai cara tadi, yaitu sliding ke menjelang masuk tikungan, karena memang itu lebih enak banget buat kita lebih masuk ke dalam. Ibaratnya kayak kita mau nikung kanan tuh itu jadi makin lebih enak banget cuy. Jadi yang biasa kita normalnya itu kita nggak pakai sliding, tapi kalau pakai sliding itu benar-benar enak banget. Jadi motornya bakal lebih masuk ke dalam dan itu benar-benar bakal membuat kalian makin enak setiap melap tikung. Tapi itu sarannya sih ya, kalian nggak boleh terlalu overpower slidingnya supaya nggak crash atau high side. Tapi hanya beberapa motor aja yang mungkin ya kalau gue pribadi feelnya cuman ada di Ducati sama KTM, yang lainnya itu kayaknya belum ada, karena emang ini motornya dibikin sedetail mungkin mulai dari bentuk V-stick hingga ciri khasnya. Termasuk Ducati, yang mana Ducati emang paling kuat banget ketika udah di track lurus.
Kalau Honda sama Yamaha kayaknya tergantung sih ya. Kalau Yamaha lebih condong ke tikungan aja. Tapi kalau untuk kita main online, kalau biasa kita pakai balance atau kesetaraan performa itu biasa nggak ada bedanya. Tergantung kalian aja feelnya lebih ke yang mana. Nah kali ini lap kelima sektor terakhir dengan gap 0,5 dari Franco Morbidelli, dengan gap 1,1 dari Pol Espargaro, bisakah Ducati mampu bertahan dari kejaran Pol serta mengejar Franco Morbidelli? Yang pasti kita bakal berusaha aja karena kali ini balapan menyisakan 2 lap lagi untuk kita manfaatkan agar bisa mengalahkan Franco Morbidelli. Sekarang udah belum jauh dan itu benar-benar jauh banget. Kita agak susah, kita hard braking, cukup sliding kali ini dan luar biasa enak banget buat masuk tikungan. Kali ini tikungan kedua, lap ke-6 dari lap ke-7, Surasep menjadi fast lap luar biasa. Kita harus bisa tampil menggebrak di Misano agar mengalahkan anak murid dari Valentino Rossi di sini. Nah, tikungan keempat kita makin rapat dan semakin rapat dengan Franco Morbidelli. Semoga nanti di tikungan ke-8 kita udah bisa untuk makin nempel Franco Morbidelli dari belakang dengan gap 0,9 makanya udah menjauh lagi. Sementara Pol Espargaro dengan gap 0,7. Kita late braking, Ducati Franco Morbidelli dan semakin rapat kali ini luar biasa akhirnya bakalan terjadi momen kita bakal mengalahkan Franco di sini. Keep focus, keep fighting. Sektor ketiga, high speed corner, tikungan ke-10. Peran masuk kali ini. Nampaknya si Franco Morbidelli melebar. Akhirnya kita overtaking dari kanan. Kita overtaking Franco Morbidelli di akselerasi. Balik berduel side by side. Kita langsung overtaking Franco tepatnya dari si kanan di entry corner. Tikungan sebelah di high speed. Luar biasa akhirnya di sektor ketiga kita berhasil mengalahkan Franco Morbidelli. Kembali berjuang. Nah, Franco Morbidelli mengejar. Si Morbidelli kembali mengejar dari sisi terdalam. Perjuangan Ducati masih belum selesai di sini. Dan Franco Morbidelli sangat tampil liar untuk melawan Ducati, di mana Ducati emang paling kuat banget kalau udah di top speed. Tapi di tikungan cepat Yamaha masuk jadi nomor 1. Oke, final sektor. Menjelang yang terakhir, mampukah kita mendekati Franco di sini? Dan nampaknya kita bakal lebar gara-gara kita terlalu over banget buat nge-late braking. Tapi tenang aja, masih ada track lurus. Kita overtaking Franco Morbidelli di sekarang banyak mengejar di top speed di first corner. Ducati Franco Morbidelli luar biasa akhirnya semakin rapat kali ini. Tikungan kedua, kita overtaking dan masih belum bisa. Cukup rapat, kembali lagi berdua nampaknya Franco serta Surasep di sini. Bisakah Ducati mengejar Yamaha? Bisa balapan di sini nampaknya udah mulai bisa. Oke, tikungan keempat dan semakin rapat. Kita baca overtake nanti si Franco ketika udah menjalankan dari corner tikungan ke-8. Kita fokus ke fighting, kita batik ke kiri. Saja mengejar di track lurus dengan Ducati Power. Yamaha bakal kalah di track lurus. Kita overtaking dan segini balik mengejar. Kita lampaui dan kita langsung overtake. Kita blok pas langsung serangan dari Franco Morbidelli. Kita berhasil tapi kita malah lebar kecolongan lagi. Astaga, Franco Morbidelli kembali masuk. Balik lagi berduel untuk posisi pertama di sini. Sedikit lagi pasti bisa. Langsung kita overtaking dari seluar, mencari peluang dan di akselerasi kita bakal langsung overtaking si Franco dan akhirnya bagus sekali sesuai dengan apa yang kita harapin. Kita overtaking di akselerasi luar biasa. Awal mula sektor ketiga menuju high speed corner. Mampukah Ducati bertahan dari serangan KTM, maksudnya Yamaha di belakang, atau malah justru kita harus kalah telak di sini? Hati-hati menuju final sektor di 13. Sekali kasih Franco Morbidelli kembali masuk mengovertake Ducati. Kita lampaui lagi, kita vape kembali. Kita langsung overtake balik Franco Morbidelli di tikungan ke-14 dan berjuang di final sektor. Kembali berduel side by side dengan Yamaha SRT. Tinggal satu tikungan lagi. Kita overtake Franco Morbidelli dengan paksa. Kita overtake, kita belum langsung lagi luar biasa. Kita berhasil mengalahkan Franco Morbidelli di akselerasi menuju track lurus dan garis finish. Kita berhasil mengalahkan Franco Morbidelli sedikit lagi. Dan akhirnya Ducati berhasil mengalahkan dominasi Yamaha untuk Misano yang dari tadi si Franco Morbidelli terus-terusan menjadi lead the way. Nah, kali ini yang mengisi 3 besar ada Asep Surasep, Franco Morbidelli, serta Pol Espargaro. Sementara 2-3 besar ada Taka, Oliveira, Joan Mir, Binder, Quartararo hingga Jorge Martin. Wih, tumben banget Jorge Martin berada di posisi ke-9. Ini jarang-jarang banget junior dari Moto2 yaitu Jorge Martin. Tumben banget ada di posisi ke-9 yang biasanya tidak keras terus. Tapi hari ini dia berhasil untuk meraih posisi ke-9 yang cukup bagus di debut pertamanya untuk MotoGP 2021. Sementara itu di klasemen kita masih bisa untuk mempertahankan nih. Sementara si Miguel Oliveira harus terpaksa digeser sama Franco untuk turun ke posisi ketiga, di mana si Franco hari ini tepatnya beberapa seri terakhir dia lebih mendominasi, lebih bagus performanya daripada Oliveira yang cuman dari awal-awal doang dia kuatnya. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu di Race GP Aragon. Oke, bye, ciao.
picking up again live from the track, where the top 3 riders have just arrived on the podium for the award ceremony. Each Grand Prix makes its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come.